bagi kalian pembelajar, ya, baik itu yang masih sekolah di tingkat SD, SMP maupun SMA, maupun yang sudah kuliah di tingkat universitas S1, S2, S3, atau bahkan kita sebagai pengajar, guru ataupun dosen, jika kita mau betul-betul menguasai ilmu itu, kita betul-betul mau memahami ilmu itu, maka timbulkan rasa cinta kita pada ilmu pengetahuan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ayatullah Humaini di channel AHI Entertainment. Hari ini kita akan membahas tentang ilmu. Bahwa ilmu itu memiliki ruh. Karena ia memiliki ruh, dia hidup. Karena dia hidup, dia akan menempel pada siapapun yang betul-betul mencintai dia. Kebanyakan kita belajar di sekolah maupun kuliah di kampus, seringkali yang kita kejar bukan ilmunya, tetapi nilai. Kita mengejar ranking, mengejar untuk menjadi yang terbaik di dalam kelas. Kita lupa pada esensi sekolah, pada esensi kuliah, pada esensi belajar, bahwa kita harus mendapatkan ilmu. Kita harus memahami ilmu. Yang salah lagi, orang tua merasa bangga ketika anak-anaknya mendapatkan nilai di atas rata-rata. Anak-anaknya mendapatkan ranking atau juara umum. Ranking 1, ranking 2, dan ranking 3 mendapatkan skor, mendapatkan IPK yang tinggi, bahkan ada yang sampai maksimal 4. Mereka lupa untuk mengevaluasi apakah anak-anak mereka betul-betul memahami ilmu yang diajarkan atau yang didapatkan di bangku sekolah atau di perkuliahan. Nah, ini banyak terjadi di masyarakat kita. Oleh karena itu, kalau kita lihat banyak pengalaman kawan-kawan kita, ada yang dulu kawan-kawan kita yang ketika sekolah dia juara umum, ketika kuliah IPK-nya selalu yang tertinggi, tapi kemudian ketika lulus ternyata tidak menjadi apa-apa. Sebaliknya ada orang yang ketika sekolah atau ketika kuliah dia bukan yang terbaik, dia bukan pemilik nilai tertinggi, tetapi kemudian menjadi orang sukses. Artinya kesuksesan itu tidak melulu karena memiliki kemampuan IQ yang tinggi tadi. Jadi menurut saya bahwa untuk bisa memahami ilmu, kita harus betul-betul mencintai ilmu itu. Ilmu tidak akan bisa mendekati kita kalau kita sendiri menutup diri kita, menutup jiwa kita untuk menerima ilmu itu. Kalau kita mau ingat-ingat, ketika kita sekolah di SD atau di SMP atau di SMA, atau bahkan ketika kuliah, ada materi-materi, ada pelajaran-pelajaran yang betul-betul kita tidak suka, sehingga jangankan pada saat belajar, baru melihat gurunya datang saja sudah timbul rasa malas di dalam diri kita. Nah, kita sudah menutup diri kita, menutup pintu hati kita, menutup jiwa kita untuk menerima ilmu itu. Jadi bagaimana mungkin ilmu itu akan bisa masuk ke dalam diri kita, ke dalam jiwa kita, ke dalam otak kita, kalau kita sendiri sudah menutup diri untuk menerima ilmu itu. Jadi, bagi kalian pembelajar, ya, baik itu yang masih sekolah di tingkat SD, SMP maupun SMA, maupun yang sudah kuliah di tingkat universitas S1, S2, S3, atau bahkan kita sebagai pengajar, guru ataupun dosen, jika kita mau betul-betul menguasai ilmu itu, kita betul-betul mau memahami ilmu itu, maka timbulkan rasa cinta kita pada ilmu pengetahuan itu. Ilmu pengetahuan itu akan mendekati kita, akan nempel pada diri kita, pada jiwa kita, pada pikiran kita, kalau kita sudah betul-betul mencintai ilmu itu. Ada banyak indikasi bagaimana kita bisa sudah mencintai ilmu itu atau belum. Biasanya begini, kalau misalkan Anda menyukai satu mata pelajaran atau mata kuliah tertentu,
gurunya atau dosennya tidak ada, kita telepon, kita minta masuk, karena kita betul-betul menyenangi mata pelajaran itu. Nah, karena kita menyenangi atau mencintai pelajaran atau mata kuliah itu, kita menjadi lebih mudah menyerap ilmu itu. Ya. Sebaliknya, kalau kita tidak mencintai ilmu itu, kita akan bersyukur ketika guru atau dosen tidak masuk kelas. Ya. Kita akan berbahagia karena kita akan merasa motivasi hilang ketika sedang belajar mata pelajaran atau mata kuliah yang kita tidak sukai itu. Nah, bagaimana cara menumbuhkan cinta pada ilmu pengetahuan itu? Sama sebenarnya seperti kita mencintai seseorang yang lain. Kita harus sering-sering berinteraksi dengan orang tersebut. Nah, kalau kita ingin menguasai, ingin mencintai orang itu, dan sebaliknya kita juga dicintai oleh orang itu, maka kita harus sering berinteraksi dengan dia. Kalau kita mau mencintai ilmu, kita mau mendapatkan ilmu itu, kita harus sering-sering berinteraksi dengan ilmu itu. Sebagai contoh, misalkan saya menyukai mata kuliah bahasa Inggris atau antropologi. Maka setiap hari saya harus sisihkan waktu saya untuk mengkaji atau membaca buku-buku bahasa Inggris atau buku-buku antropologi. Nah, pada saat membaca itu ada satu rasa kenikmatan yang luar biasa, ya. Seperti kita sedang jalan-jalan ke satu tempat yang memang ingin kita datangi, atau kita sedang makan sesuatu yang memang betul-betul ingin kita makan, makanan favorit kita atau tempat tujuan favorit kita. Sama dengan ilmu, ya. Ketika kita sudah merasa mencintai ilmu itu, maka ketika kita berinteraksi dengan ilmu itu, baik membaca buku-bukunya atau artikel-artikel, ada rasa satu kenikmatan yang luar biasa. Jadi kita bisa membacanya bisa berjam-jam, ya. Tapi kalau kita tidak menyukainya, jangankan berjam-jam, 1-2 menit pun sudah merasa tidak nyaman, ngantuk, malas dan lain sebagainya. Karena kita sudah menutup diri kita untuk ilmu itu. Jadi caranya bagaimana kita mencintai ilmu itu? Tumbuhkan rasa cinta itu dengan cara berinteraksi sebanyak-banyaknya dengan pelajaran itu, dengan mata kuliah itu, dengan materi itu. Ya. Kalau kita sudah terbiasa, ya, awal-awal mungkin akan sulit. Ada banyak mahasiswa, ada banyak siswa yang mengeluh, saya bukan orang cerdas, saya bukan orang pintar. Jadi ketika saya baca, seketika juga itu hilang. Ada yang saya baca, besoknya sudah saya lupa. Nah, sebenarnya apa yang kita baca tidak hilang sama sekali, sebenarnya tidak hilang dari memori otak kita, ya, karena Tuhan menciptakan otak kita luar biasa. Dia tidak akan penuh dengan seberapapun banyak pengetahuan yang kita baca. Dia sebenarnya tersimpan di dalam memori internal atau eksternal kita yang ada di dalam otak kita. Jadi satu huruf pun tidak ada yang hilang sebenarnya. Nanti biasanya ilmu yang atau apa yang kita baca itu akan muncul pada saat yang betul-betul dibutuhkan. Sebagai contoh, saya sebagai seorang pengajar, sebagai seorang dosen, seringkali ketika ada mahasiswa bertanya, pada saat mahasiswa bertanya, kadang-kadang saya sebenarnya tidak tahu jawabannya apa. Tapi kemudian dalam hitungan detik ketika selesai si siswa bertanya, pengetahuan itu tiba-tiba muncul. Nah, menurut saya itu bukan pengetahuan yang seperti ilham atau sejenisnya, tetapi sebenarnya pengetahuan yang sudah pernah kita baca, entah di tahun berapa, entah pada saat kita sekolah di tingkat apa, tapi pengetahuan itu pernah kita baca. Nah, muncul pada saat dibutuhkan ketika untuk menjawab pertanyaan siswa itu. Kalian yang menjadi guru atau dosen pasti pernah merasakan ini. Ada siswa, ada mahasiswa yang bertanya, sebenarnya kita tidak tahu jawabannya, tiba-tiba tahu pada saat yang betul-betul genting dibutuhkan. Nah, itulah menurut saya sebenarnya pengetahuan yang pernah kita baca dulu, entah waktu SD, entah waktu SMP atau SMA. Jadi tidak ada yang hilang. Jadi kalian pembelajar, baik siswa, mahasiswa ataupun dosen ataupun guru, jangan pernah merasa putus asa. Terus gali ilmu pengetahuan, terus baca secara maksimal. Tugas kita sebagai mahasiswa atau sebagai siswa adalah berusaha
secara maksimal, belajar dengan maksimal. Hasilnya kita serahkan ke pemilik ilmu, Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Karena hakikatnya ilmu itu milik Allah. Jadi kita tugasnya berusaha maksimal, belajar maksimal. Sepengetahuan saya, atau apa yang saya alami dulu ketika saya mau masuk S1, saya sebenarnya keinginan saya masuk di jurusan eksak. Karena waktu SMA saya di jurusan IPA. Jadi saya menyenangi mata pelajaran eksak seperti matematika, kimia, fisika, biologi. Nah, ketika saya kuliah ternyata di IAIN tidak ada jurusan eksak. Nah, karena saya tidak mungkin juga daftar kuliah di tempat kuliah umum karena tidak ada dana, maka kemudian saya pilihan jurusannya di bahasa Inggris. Padahal bahasa Inggris itu satu materi, satu pelajaran yang tidak begitu saya sukai ketika SMA. Kalau ada yang angkatan-angkatan saya, mereka paham bagaimana kemampuan bahasa Inggris saya. Paling tinggi nilai saya 65 atau 70, seringnya 60. Karena memang saya betul-betul tidak paham dengan bahasa Inggris. Nah, ketika kuliah kemudian saya dituntut untuk bisa menguasai ilmu itu. Semester awal saya ingat betul, semester pertama saya berkali-kali ke ketua jurusan untuk meminta dipindahkan ke jurusan yang lain. Kenapa? Karena ketika dosen berbicara dalam bahasa Inggris saya sama sekali tidak mengerti. Sementara kawan-kawan saya mayoritas dari alumni pesantren modern. Mereka bisa memahami. Mereka bisa berbicara dengan fasih, dengan lancar, sementara saya hanya memahami 1-2 kata dari bahasa Inggris. Nah, saat itu saya ingat betul, ketua jurusan saya, terima kasih untuk Pak Dr. Wawan Wahyudin yang saat ini menjadi wakil rektor 3 di UIN Sultan Maulana Hasan Banten, yang selalu memberi semangat kepada saya saat itu bahwa kamu tidak usah pindah jurusan, kamu fokus saja belajar 2 tahun, yang lain ya ala kadarnya kamu pelajari, kamu fokus ke bahasa Inggris. Ya, pada akhirnya kemudian saya mencoba belajar dan terus belajar. Jadi siang, pagi, malam terus saya pelajari. Jadi seingat saya ketika saya S1 saya jarang sekali main. Jadi pagi biasanya setelah sholat subuh ya saya belajar sampai menjelang saya berangkat ke kampus. Nanti di kampus biasa ada kuliah, kemudian ngobrol dengan kawan-kawan, ikut diskusi dengan di organisasi. Kemudian nanti pulang sekitar jam 1, jam 2 saya pulang, istirahat sebentar sambil nunggu asar, kadang tidur. Nanti setelah sholat asar saya belajar lagi sampai menjelang maghrib. Nah, maghrib biasa sholat, kemudian ikut pengajian, ngaji Quran. Setelah itu sambil nunggu isya juga saya baca lagi. Nanti setelah sholat isya saya baca lagi sampai saya tidur. Nah, kalau saya tidur jam 11 saya belajar dari setelah isya sampai jam 11. Kalau saya tidur jam 12 berarti saya belajar sampai jam 12 malam. Nah, itu saya lakukan terus-menerus selama kurang lebih sekitar 2 tahunan. Nah, pada akhirnya, saya bersyukur bahwa di kelas saya punya kawan-kawan yang lebih menguasai bahasa Inggris jauh ketimbang saya. Jadi karena dengan dosen terbatas waktunya hanya di dalam kelas mungkin 1-2 jam, sementara untuk ke kantornya, ke ruangannya, atau ke rumahnya kita sungkan, tidak berani, hanya saya lebih banyak belajar dengan kawan-kawan saya. Jadi saya berterima kasih pada kawan-kawan saya di dalam kelas, karena mereka kemudian saya sedikit demi sedikit memahami ilmu bahasa Inggris ini. Nah, saya terus belajar maksimal. Nah, kemudian ketika lulus, saya alhamdulillah mendapatkan lulus dengan nilai mahasiswa dengan nilai tertinggi saat itu. Nah, kemudian pada saat saya S2 di Belanda, di Leiden University, saya juga harus menghadapi satu ilmu pengetahuan baru, yaitu bidang studi Islam. Saya waktu itu fokus kepada antropologi dan antropologi agama ya. Nah, ilmu-ilmu sosial itu ilmu-ilmu yang ketika SMA saya nggak begitu tertarik kepada ilmu-ilmu sosial. Nah, ketika S2 saya harus berhadapan dengan ilmu-ilmu sosial tadi. Nah, 4 bulan pertama saya merasa depresi atau stres, artinya saya harus memulai satu mata kuliah yang betul-betul sudah lama saya tidak sentuh. Nah, 4 bulan pertama saya harus membaca pelan-pelan, baris demi baris, dan banyak sekali kosakata yang tidak saya pahami karena materi kuliah semuanya dalam bahasa Inggris. Nah, tapi terus saya belajar maksimal.
Bahkan ketika di Belanda, saya ingat betul ketika kuliah S2 bahwa saya setelah sholat Isya itu tidak tidur sampai azan subuh. Jadi saya baca semua artikel buku-buku itu dari setelah sholat Isya setengah 8 atau 8 sampai azan subuh. Habis sholat subuh saya baru tidur. Setelah itu jam 8 dan 9 saya ke kampus, kuliah di kampus. Kemudian setelah beres kuliah saya ke perpustakaan, baca-baca atau nulis tugas sampai kadang-kadang jam 5 atau menjelang maghrib. Menjelang maghrib baru pulang. Dan itu selalu dilakukan hampir setiap hari karena saya punya beban yang ketika saya lulus saya harus memiliki ilmu itu, paling tidak saya bisa menjelaskan apa yang saya pelajari di saat kuliah. Nah, kemudian baru saya rasakan ada kenikmatan, ada rasa suka kepada ilmu-ilmu sosial itu ketika saya pulang dari Leiden. Saat pertama saya ikut riset di tingkat nasional, kemudian saya lolos, kemudian melakukan riset, dan saya harus mengkaji buku-buku teori-teori sosial dari ilmu-ilmu sosial tadi. Nah, dari situ saya mulai menyukai. Nah, ketika saya mulai menyukai, ada perasaan nikmat ketika membacanya, dan sedikit demi sedikit saya mulai memahaminya. Nah, disitulah kemudian saya berpikir bahwa ilmu itu seperti memiliki roh. Dia hidup, dia akan menempel pada siapapun yang mencintainya. Jadi jika orang dari awal sudah menutup diri untuk menerima ilmu itu, maka ilmu itu tentu tidak akan nempel di orang itu. Ya. Tapi kalau orang itu sudah membuka diri dengan segala keterbatasan, tapi dia mau berusaha maksimal, mau berinteraksi dengan buku-buku yang dipelajarinya seintens mungkin, nah satu saat dia akan mulai merasakan rasa cinta, rasa nikmat ketika mempelajari ilmu itu. Nah, pada saat kenikmatan itu datang, maka jangankan hitungan jam, hitungan hari pun akan dia habiskan bersama dengan ilmu itu. Jadi, kepada siswa dan mahasiswa-mahasiswa maupun para pendidik yang ingin menguasai ilmu pengetahuan, maka mulai sekarang buka hatinya, buka batinnya untuk ilmu apapun yang akan masuk pada diri kalian. Karena kita tidak tahu ke depan akan jadi apa. Misalnya saya dulu tidak pernah berpikir bahwa saya akan menjadi seorang dosen. Bahkan sama sekali tidak ada bayangan dalam diri saya bahwa saya akan menjadi dosen bidang bahasa Inggris ataupun di bidang antropologi maupun sosiologi agama. Tapi sekarang saya harus memegang dua mata kuliah itu. Jadi sesuatu yang sama sekali berbeda dengan apa yang saya jalani di sebelumnya. Jadi saya tidak pernah bermimpi untuk jadi dosen, tidak pernah bermimpi untuk menjadi dosen mata kuliah ini dan lain sebagainya. Karena saya tahu kemampuan saya, tapi saya berusaha maksimal, membuka diri hati, membuka diri saya, membuka hati saya untuk menerima ilmu itu. Dan sekarang ketika saya membaca, saya merasakan kenikmatan. Sedikit demi sedikit, saya mulai memahami apa yang saya pelajari. Jadi, mulai sekarang, adik-adik mahasiswa, adik-adik siswa, jangan lagi belajar hanya karena mengejar nilai. Nilai nomor sekian. Kalau kita sudah maksimal, nilai dengan sendirinya akan menjadi bonus kita sebenarnya. Kalau kita menguasai ilmu itu, tentu kita akan bisa memperoleh nilai yang tinggi. Ya. Tetapi kalau mendapatkan nilai yang tinggi, belum tentu kita menguasai ilmu itu. Jadi mulai sekarang, kejar ilmunya, nilai yang akan mengikuti. Jangan kejar nilainya. Ya. Kita harus mengubah mindset kita. Kuasai ilmunya, cintai ilmunya, biarkan ilmu itu juga mencintai kita, mendekap kita sehingga dia tidak cepat lupa ya, dia tidak cepat keluar. Kita akan memahami betul-betul mencintai, sehingga kita mendapatkan ruh dari ilmu itu, mendapatkan jiwa dari ilmu itu. Dan ingat bahwa ilmu itu bersifat netral, dia akan nempel, dia akan merasuki pada siapapun, tanpa memandang ras, agama, atau suku ya. Kita lihat banyak sekali orang-orang barat yang non-Islam, orang-orang Yahudi yang cerdas-cerdas. Kenapa? Karena mereka fokus. Mereka mau belajar maksimal. Saya ingat waktu kuliah di Leiden, ada satu orang Belanda, dia fasih bahasa Arabnya, baik dalam bentuk writing maupun speaking. Nah, dia bercerita bahwa dia belajar maksimal hanya 1 tahun.
Artinya dia fokus 1 tahun, dia menguasai bahasa Arab. Nah, kita coba bayangkan, kita di pendidikan kita, baik di pesantren maupun di madrasah-madrasah, berapa tahun kita belajar kitab, berapa tahun kita belajar bahasa Arab ataupun bahasa Inggris, tapi bertahun-tahun hanya sedikit yang kita kuasai. Bahkan ada yang sama sekali tidak bisa menguasai bahasa Inggris, bahasa Arab maupun kitab. Nah, apa yang salah? Yang menurut saya karena tadi, kita tidak didasari dengan cinta pada ilmu pengetahuan. Kita tidak mau mendekati ilmu itu dengan cinta, kita tidak mau maksimal untuk menggenggam ilmu pengetahuan, kita hanya memikirkan nilai, kita hanya memikirkan prestasi, kita hanya memikirkan kebanggaan orang tua ketika kita mendapatkan yang terbaik di dalam kelas. Kita lupa pada esensi ilmu pengetahuan, kita lupa pada esensi belajar, kita lupa pada esensi sekolah maupun kuliah. Kejar ilmunya, dapatkan cinta dari ilmu itu, kita akan menjadi sukses, kita tidak akan ditinggalkan oleh ilmu itu. Kita akan menjadi orang yang berharga, kita akan mendapatkan ilmu yang berkah. Hasilnya, setelah kita belajar maksimal, ketika berusaha sungguh-sungguh, serahkan ke Allah, kita tawakal, Allah akan memberikan keberkahan ilmu itu pada kita. Demikian, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat AI, saatnya kita berbagi giveaway. Pemenang giveaway yang ketiga untuk 2 orang pemenang. Yang hadiahnya adalah kursus secara langsung di Sekretariat AHI selama 3 hari dengan fasilitas penginapan, kemudian makan gratis, dan tentu materi tentang tensis baik aktif maupun untuk pasifnya. Untuk pemenang hari ini diambil dari komentar video terakhir tentang menjadi dosen dan guru yang dirindukan. Dari 711 viewers, ada 34 komentar unik yang diambil oleh aplikasi yang kami gunakan, dan pemenang dari 34 komentar unik ini akan kami ambil secara acak. Jadi semua punya kesempatan yang sama. Baik, siapa saja yang mendapatkan giveaway hari ini, kita mulai. Ya, ini untuk pemenang kelima ya. Pemenangnya adalah selamat kepada Jailani Jasumwa yang mendapatkan giveaway kelima. Baik, berikutnya kita ambil pemenang giveaway yang ke-6. Siapa yang berhasil mendapatkan giveaway ke-6? Kita lihat hasil random dari aplikasi ini. Ya, kita lihat bareng-bareng siapa. Selamat kepada sorry, belum. Kita mulai start. Ya, kita lihat siapa pemenangnya. Oke. Selamat kepada Aulia Utami Sofyan yang memenangkan giveaway ke-6. Kita akan ketemu nanti di bulan Juli. Ya, tanggalnya nanti setelah seluruh pemenang kita umumkan. Nah, silakan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi channel kita untuk menjelaskan bagaimana proses short course-nya nanti. Baik, sekali lagi selamat kepada 2 pemenang untuk hari ini, Jasumawa Jailani dengan Aulia Utami Sofyan. Sampai ketemu di Sekretariat AHI di bulan Juli. Terima kasih, saksikan terus, berikan komentar terus di video-video berikutnya untuk mendapatkan peluang giveaway dari kami dan giveaway grand prize untuk 1 orang pemenang yang akan kita ikut sertakan dalam riset kita di Provinsi Banten atau di luar provinsi kalau COVID sudah tidak lagi ada di Indonesia. Baik,
Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.